Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Manajemen Keuangan yang beranggotakan saya sendiri, Intan Efrin Buci dengan NIM 2000-2005, dan rekan saya Irfan Afrisandi S dengan NIM 202091. Baiklah, pada video kali ini kami akan memaparkan materi tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Yang mana materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai lingkup pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan adalah identifikasi masalah mengenai analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional, standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu tugas Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan, di mana pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan dan pelaporan atas keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan dan pengelolaan serta tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Laporan keuangan merupakan sesuatu yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang bertujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Next, selanjutnya, sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 tugas atau jenis pemeriksaan, yakni yang pertama, pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Selanjutnya, next. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan kepada, yang pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi, yang kedua, kecukupan pengungkapan atau adequate disclosure, yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir, yang keempat, efektivitas sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ada B, pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara. BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam hidup perencanaan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan objek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang objeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Nah, untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Nah, selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai
yang memadai. Lalu BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Nah, dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat yang pertama meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Selanjutnya yang kedua, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penugasan atau kendali dari entitas. Yang ketiga, melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, meminta keterangan kepada seseorang. Dalam rangka meminta keterangan, BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang. Yang kelima, memotret, merekam, dan mengambil sampel sebagai alat suatu pemeriksaan kegiatan di mana pemotretan, perekaman, dan pengambilan sampel atau contoh fisik objek yang dilakukan oleh pemeriksa. Yang keenam, melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara atau daerah dan atau unsur pidana. Selanjutnya, setelah itu, hasil pemeriksaan disampaikan kepada Lembaga Perwakilan Laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan. Sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa atau audit financial statement memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR atau DPRD apabila pemeriksaan menemukan unsur pidana. Undang-Undang 15 tahun 2004 mewajibkan BPK melamporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum atau tidak termasuk laporan yang membuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Baiklah, selanjutnya yang C, itu mengenai pengelolaan keuangan negara akan dipaparkan oleh rekan saya Irfan. Kepada Irfan, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu tentang pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara mempunyai arti luas dan sempit. Pengelolaan keuangan negara dalam arti luas adalah manajemen keuangan negara. Dalam arti sempit, pengelolaan keuangan negara adalah administrasi keuangan negara atau tata usaha keuangan negara. Tujuan pengelolaan keuangan negara secara umum adalah agar daya tahan dan daya saing perekonomian nasional semakin dapat ditingkatkan dengan baik dalam kegiatan ekonomi yang semakin bersifat global, sehingga kualitas kehidupan masyarakat dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Adapun yang menjadi arti penting atau alasan mengapa keuangan negara harus dikelola dengan baik adalah karena keuangan negara dapat digunakan untuk, yang pertama, itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga, merealokasikan sumber daya ekonomi. Dan yang keempat itu meredistribusi pendapat. Yang berikutnya itu hak dan kewajiban negara. Yang pertama, hak negara. Hak negara yang dapat dinilai dengan uang adalah antara lain sebagai berikut. Hak menarik sejumlah uang atau barang tertentu dari penduduk yang dapat dipaksakan dengan bentuk peraturan perundang-undangan tanpa memberi imbalan secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Contoh bentuk penarikan dana ini adalah pajak, bea cukai, retribusi, dan sebagainya. Dengan demikian, negara akan memperoleh penerimaan yang menjadi haknya untuk membiayai tugas negara. Yang kedua yaitu hak monopoli mencetak uang dan menentukan mata uang sebagai alat tukar dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu hak untuk mengadakan pinjaman paksa kepada warga negara atau yang dinamakan dengan obligasi sanering uang devaluasi nilai mata uang. Yang keempat itu hak teritorial darat, laut, udara, serta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, yang merupakan sumber yang besar dalam penggunaannya yang dapat dinilai dengan uang. Yang kedua yaitu kewajiban negara. Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang antara lain, yang pertama yaitu kewajiban
menyelenggarakan tugas negara untuk kepentingan umum atau masyarakat. Antara lain yang pertama itu pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Yang kedua, pemeliharaan jalan-jalan raya, pelabuhan dan pangkalan udara. Yang ketiga yaitu pembangunan gedung-gedung sekolah dan rumah sakit. Yang keempat, pembuatan dan pemeliharaan pengairan. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan alat penghubungan. Yang B, kewajiban membayar hak tagihan dari pihak-pihak yang melakukan sesuatu atau perjanjian dengan pemerintah. Misalnya pembelian barang-barang untuk keperluan pemerintah, pembangunan gedung pemerintah, dan sebagainya. Slide selanjutnya. Yang keempat yaitu tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan negara. Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan atau yang bisa disingkat dengan LHP. Segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Yang selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa memuat koreksi yang dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR atau DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR, DPD, atau DPRD sesuai dengan kewenangannya dan kepada Presiden serta Gubernur atau Bupati atau Wali Kota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan. Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs web BPK. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR, DPD, ataupun DPRD. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Irfan. Mungkin hanya sekian penyampaian materi dari kelompok 7. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator, terima kasih. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.